partai mengusung Anies Baswedan, Anies Rasis Baswedan sebagai calon presiden. Kalau kita melihat pergerakan politik nasional, Anies Baswedan insya Allah jadi presiden. Oleh karena itu saya hadir pada malam hari di hadapan hadirin sekalian, jangan salah pilih. Kalau salah pilih tadi dia jadi presiden, di sini memilih yang lain, dikhawatirkan berusaha merupakan hanya tinggal suatu catatan harapan palsu saja. Kalau anak muda ngomong PHP ya, mana ada muda banyak kan? Jadi memberi harapan palsu. Demikian juga harapan kita, mulai dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ada orang dari Luhur satu persatu. Yang orangnya yang mampu dan siap memperjuangkan nasib dan keadaan kita yang sesungguhnya. Bukan hanya siap memperjuangkan, tapi dia melihat nasib kita ini. Oleh karena itu, Partai Nasdem membawa perubahan bersama calon presiden Anies Baswedan, siap melakukan perubahan di negeri tercinta ini, Republik Indonesia. Amin. Untuk mewujudkan rakyat makmur, adil, dan sejahtera. Kalau ini kan belum adil ya. Tadi jalan pembawa acara Pak Boyong jalannya hotman. Ada sana jalannya masih koral belum tanah lewat. Nah, belum adil kan? Kita menuntut keadilan melalui visi perubahan. Hanya visi perubahan yang kita bangun bersama, saya yakin dan percaya kita akan berubah ke sini. Perubahan pertama, menghindari ekonomi biaya tinggi. Ekonomi biaya tinggi tadi sudah dijawab oleh adik-adik sekalian. Salah satu contohnya adalah kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan hasil produksi masyarakat, yaitu pupuk. Pupuk di Lubuk Kesam 300.000, di Tais 135.000. Kalau jalan bagus dan ada keadilan terwujud, mungkin pupuknya hanya 150.000 di Lubuk Kesam ini. Ongkosnya itu pun lebih mahal ongkos ke Bengkulu daripada ongkos ke Tais. Tais Bengkulu 60 km, Tais Lubuk Kesam cuma 7-8 km. Ongkosnya 3 kali lipat daripada ongkos Tais Bengkulu. Kalau ini masih kita rasakan keadilan belum terwujud, perubahan belum terwujud. Untuk mewujudkan perubahan, untuk mewujudkan keadilan inilah kita bangun kekompakan, rasa bangun kebersamaan, persatuan, kita tekan bisikan tadi. Jangan kita berbuai dengan janji-janji ini. Kalau masih ada juga yang menawarkan, mungkin bisa diambil atau ditolak. Tetapi pilihan kita satukan, kita mantapkan, bismillah, kita ingin perubahan melalui Partai Nasdem. Pilih nomor 1 Partai Nasdem calon Kabupaten Sleman. Pilih Partai Nasdem nomor 4 calon provinsi. Mudah-mudahan masyarakat Puga ini bisa memunculkan anak cucunya menjadi calon anggota DPR provinsi. Kalau sudah dia bergabung dengan anggota DPR provinsi, dia sudah bergabung dan membaur kepada masyarakat yang punya wawasan. Nanti mungkin periode yang akan datang ada calon anggota DPR RI dari Lubuk Kesam ini. Ya tentu mungkin kalau ini bersatu. Kita uji dulu periode ini, pemilihan ini bersatu, Bapak Ibu. Kalau ini berhasil apa yang saya sampaikan, inilah terus dibangun. Supaya suara kita tidak sia-sia dalam menentukan pilihan memilih pemerintah. Bersatu.
Oh, ini rintis. Nanti sampai ke anak cucunya terus dia bersatu. Kenapa bisa bersatu itu desa Pugu ini, kelurahan Pugu ini dulu bersama? Asalnya adalah dari Pugu. Alhamdulillah sekarang pecah menjadi 5. Mungkin 10-15 tahun ke depan sudah menjadi 10 desa. Kalau HPT-nya menjadi APL. Sekarang masih 400-an, 200 sekian yang menjadi APL. Sudah ada yang buat sertifikat belum? Hah? Siapkan SKT-nya, saya yang urus. Ya. Besok ada, antarkan aku, minggu depan saya urus sertifikat. Tapi waktunya singkat. Mungkin 1-2 bulan ini sudah lengkap. Atau dalam waktu dekat aku akan maupun BPN supaya buat sertifikatnya, tidak ada bedanya dengan daerah yang namanya sudah ingklapkan, tidak ada permasalahan hukum lagi, sudah milik masyarakat. Buat sertifikatnya. Ya, walaupun ada pihak swasta yang pada sini, iya nanti harus keluar dari yang diingklapkan. Namanya ingklap, tidak ada gangguan hukum, itu adalah milik masyarakat. Ya Pak Kades, siapkan SKT-nya, nanti kita urus di BPN. Biar aku yang ngurus. Diwartakan jangkar Katulistiwa.com, edisi 11 Desember 2023, di bawah judul, Temui Warga Sekalak, Ujang Pukuk meminta kekompakan, menangkan Nasdem. Mantan Bupati Seluma pertama pilihan rakyat itu, mengajak masyarakat Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, untuk kompak mewujudkan perubahan Desa Sekalak, yang sesungguhnya. Tidak ada kemajuan, tidak ada perubahan, bahkan jalan menuju Desa Sekalak, hanya mengandalkan jalan XPT Batubara. Belum ada pembangunan, jembatan gantung penghubung, hingga saat ini dibiarkan rusak. Saya berharap, perubahan untuk Desa Sekalak tercipta, bersama Anies Baswedan, Presidennya, Rahmatan Kurniawan, akrab disapa Memet, calon anggota DPRD Kabupaten Seluma nomor urut 1, dari Dapil 1, dan Bustiandi, calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, nomor urut 4, dari Dapil Seluma. Kata Hamurman Effendi SHMH, populer disapa Ujang Pukuk, ketika datang bersilaturahmi ke Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, yang disambut antusias masyarakat setempat, dari berbagai kalangan, Minggu, 10 Desember, 2023. Jika di Pilpres, atau pemilihan Presiden, dan Pileg atau pemilihan Legislatif, 2024, masyarakat Desa Sekalak kompak, pada 2025, insya Allah, jalan menuju Sekalak dibangun. Ini bukan janji belaka, inilah saatnya masyarakat Sekalak kompak, untuk kembali berbenah, ujar Ujang Pukuk, yang oleh masyarakat Desa Sekalak, disebut sebagai sosok Bapak Pembangunan, karena ketika menjabat sebagai Bupati pertama, terbukti berhasil meletakkan pondasi yang kokoh berbagai bidang pembangunan, di Kabupaten Seluma yang mereka cintai. Ujang Pukuk, tiba di Desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, sekitar pukul 16, untuk memperkenalkan Rahmatan Kurniawan SE, sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Seluma, 2024-2029, dari Partai Nasdem, dengan nomor urut 1, dari daerah pemilihan atau Dapil 1. Dan Butiandi, calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, 2024-2029, dari Partai Nasdem, dengan nomor urut 4, dari Dapil Kabupaten Seluma. Ujang Pukuk berharap, masyarakat Desa Sekalak kompak dan bersatu, bersama perubahan Partai Nasdem, dengan Anies Baswedan Presidennya. Menurut dia, Sekalak bukan desa terasing di Kabupaten Seluma, tetapi merupakan bagian dari Kabupaten Seluma. Kedatangannya, untuk kembali mengajak masyarakat kompak bersama Partai Nasdem, untuk Desa Sekalak lebih maju. Terlebih, angka ekonomi biaya tinggi di Desa Sekalak, menjadi problema serius bagi masyarakat. Untuk itu, Ujang Pukuk memastikan, kekompakan masyarakatnya, pada 2025 mendatang, masyarakat Desa Sekalak diyakini akan menikmati jalan mulus.
Tidak seperti saat ini, jembatan yang hancur diterjang banjir, beberapa tahun silam, sama sekali tidak mendapat perhatian pemerintah. Untuk bisa sampai ke desa Sekalak, memakan waktu cukup lama, karena kondisi jalannya yang curam, terjal, dan bertebing yang bisa membahayakan. Saya prihatin, kondisi adik sanak saya di Sekalak memprihatinkan. Bagaimana tidak, sejak saya tinggalkan puluhan tahun lalu, adik sanak kita di desa Sekalak, tidak ada kemajuan. Sampai sekarang, jalan tidak ada, jembatan rusak dibiarkan, tidak ada perhatian dari pemerintah. Saya pastikan, bersama Anies Baswedan, Presiden RI 2024-2029, Rahmatan Kurniawan, anggota DPRD Kabupaten Seluma, dari Dapil 1, Gustiyandi, DPRD Provinsi Bengkulu, dari Dapil Kabupaten Seluma, dan Ferry Ramli, anggota DPR RI, Dapil Provinsi Bengkulu, kemajuan desa Sekalak akan menjadi prioritas. Mari kompak menangkan Nasdem, raih perubahan sesungguhnya, untuk Kabupaten Seluma lebih baik, kata Murman Effendi, di hadapan masyarakat desa Sekalak, Kecamatan Seluma Utara, Kabupaten Seluma, sebagaimana dikutip jangkarkatulistiwa.com. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.